Bisa mendengar suara Bu Tuti? Kalau bisa mendengar, acungkan jempol kalian. Bisa mendengar dengan baik? Oke, baik, kita mau mulai ya. Kita mulai pertemuan kita pagi ini. Mohon maaf, Bu Nana tidak ada karena Bu Nana ada acara dengan yayasan. Yang ada hari ini adalah Bu Tuti dan Bu Nana. Nah, sekarang kita mau mulai dengan doa dulu ya. Bu Yustina baru mempersiapkan screen-nya. Anak-anak, mohon layarnya jangan dicoret-coret ya. Kita siap untuk belajar. Duduk yang rapi, Ya. siap untuk belajar. Baik, kemarin kita sudah diingatkan untuk tidak coret-coret ya. Mohon benar tidak coret-coret. Nah, hari ini kita mau belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Bu Yustina. Ya, Bu Tuti. Ya, Bu Yustina monggo dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita, sikap yang baik, tangan dilipat. Kita berdoa bersama, kita doakan bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami diperbolehkan untuk belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yustina. Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Yustina. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, anak-anak. Sudah menyiapkan bukunya ya? Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ini kita mau ngulang juga yang kemarin, juga akan mempelajari hal yang baru. Kenapa diulang? Supaya anak-anak kemarin lebih jelas. Pelajaran dan tugas kemarin lebih jelas ya Bu Yustina ya? Anak-anak bisa lebih jelas. Nah, kita yang pertama akan belajar tentang jenis-jenis alat ukur panjang baku. Kemudian yang kedua, menentukan konversi satuan panjang. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Nah, ini akan dibagi jenis alat ukur panjang baku, itu nanti dengan Bu Tuti. Menentukan konversi satuan panjang dengan Bu Yustina. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Nanti kalau Bu Nana bisa gabung dengan Bu Nana, kalau enggak nanti dengan Bu Tuti. Ya, baik Bu Yus, kita mulai ya. Kita mulai yang pertama. Anak-anak siap ya? Siap dengarkan? Jangan pergi-pergi ya, jangan di skip. Yuk, jenis-jenis alat ukur panjang. Apa saja itu ya? Nah, anak-anak, ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, maka kita memerlukan alat ukur yang sesuai, yaitu alat ukur panjang baku. Kenapa disebut panjang baku? Karena alat itu digunakan di mana saja, hasilnya sama. Jadi di Jogja ya sama, di Jakarta ya sama, dimanapun sama. Itu mengapa disebut alat ukur baku. Nah, kemudian hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang baku akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Ya, oke. Lanjut Bu Yus. Jenis-jenis alat ukur panjang baku antara lain. Nah, ini kalian kemarin sudah mengenal ya. Yang pertama, penggaris atau mistar. Anak-anak semua pasti punya ya, penggaris atau mistar. Biasanya anak-anak yang anak miliki di rumah itu ada yang 0 sampai 15 cm, 0 sampai 20, 0 sampai 30 cm. Ya. Kemudian meteran. Nah, anak-anak, meteran ini ada 3 jenisnya. Yang pertama meteran pita. Meteran pita itu yang sering digunakan ketika misalnya kalian menjahitkan baju.
Nah, ketika kalian menjahitkan baju kan kalian diukur ya, diukur untuk membuat bajunya. Nah, itu menggunakan pita, meteran pita namanya. Kemudian kalau kalian ikut orang tua belanja kain misalnya, itu juga mengukurnya pakai pita, meteran pita. Yang kedua, meteran saku atau rol kecil. Nah, nanti ini ada gambarnya ya Bu Justina ya? Ada Bu Tuti Ya, nanti. jangan khawatir, nanti ada gambarnya. Ya, ada gambarnya. Yang kedua adalah meteran saku atau meteran roll. Yang ketiga, meteran gulung atau roll besar. Yang ketiga, jenis yang ketiga adalah jangka sorong. Seperti apa jangka sorong? Nanti ada. Nah, alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Jadi kita tuh kalau mengukur sesuatu ya disesuaikan ya dengan alat ukurnya. Alat ukur itu harus kita sesuaikan. Kenapa? Mari kita lanjutkan. Nah, iya. Ini anak-anak ya yang ada gambarnya ya. Ini sudah ada gambarnya. Jenis alat ukur panjang tadi yang pertama mistar sudah ya. Itu untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil dari mistar itu. Ya, lebih pendek, lebih kecil. Contohnya buku, pensil, pulpen, penghapus, tempat pensil. Nah, satuan yang digunakan apa? Itu sentimeter. Ya, cm. Yang kedua meteran pita ini ya. Sudah lihat ya, sudah pernah tahu ya? Sudah pernah menggunakan ya? Nah, ini untuk mengukur yang panjang seperti kain, panjang tubuh seorang. Nah, kemudian contoh benda yang dapat diukur, kain, panjang tubuh, untuk keperluan pakaian, pembuatan pakaian. Ini satuannya juga sama, sentimeter dan meter. Ya, jangan lupa ya, ini ada meternya. Karena apa? Karena meteran pita ini panjangnya, kalau nanti anak-anak sekarang di depannya ada, boleh dilihat. Kalau sekarang anak-anak di depannya membawa meteran pita, boleh dilihat panjangnya. Coba dilihat panjangnya pada berapa. Di situ ada 150 cm. Ya. Oke, dilanjutkan Bu Yus. Bu Yus, silakan dilanjutkan. Ya, yang ketiga, meteran saku atau roll kecil. Nah, ini loh anak-anak. Seperti ini, kemungkinan kalian juga pernah melihat atau malah memiliki seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur panjang kayu, pipa, meja, kursi, pintu, jendela, lemari. Nah, ini biasanya dimiliki oleh tukang kayu. Kalau kalian pernah di rumah ada yang memperbaiki rumah, mungkin rumah kalian. Nah, kalau Pak Tukang itu masih membawa meteran seperti ini, ya. Nah, contoh benda yang dapat diukur adalah kayu, pipa, meja, kursi, pintu, jendela, lemari, dan sebagainya. Satuan panjangnya adalah sentimeter dan meter. Ini panjang loh anak-anak. Ya, nanti coba kalau yang punya di rumah, coba dipanjangkan sampai berapa? Paling panjangnya berapa ya? Yang keempat, meteran gulung atau roll besar. Nah, ini lebih besar dari roll kecil. Fungsinya apa? Untuk mengukur panjang tanah, jalan, lapangan. Nah, ini untuk mengukur objek yang lebih panjang, lebih besar, lebih lebar ya, seperti tanah, jalan, lapangan. Nah, satuannya itu meter, bukan sentimeter, ya, karena sudah untuk mengukur yang panjang-panjang. Baik, dilanjutkan Bu Yus. Yang kelima, jangka sorong. Nah, apa ini jangka sorong itu? Sudah ada yang pernah melihat belum? Seperti ini ya, jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Jadi yang sebelah kiri ini, sebelah kiri ini diam. Kemudian yang sebelah kanan itu digeser sesuai dengan besarnya benda yang akan diukur. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya
untuk mengukur panjang garis tengah benda berbentuk lingkaran atau bulat. Jadi yang lingkaran ya, lingkaran atau bulat. Nah, apa saja itu yang lingkaran dan bulat itu? Ada uang koin, cincin, baut, kelereng. Nah, karena kita nggak bisa mengukur yang bulat-bulat ini memakai penggaris misalnya. Nggak bisa ya. Kita hanya bisa mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, satuannya ada lanjutkan Bu Yus. Nah, anak-anak kita tadi sudah belajar ya. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 ya tadi ya, yang alat ukurnya ada penggaris atau mistar. Kemudian ada meteran kain, ada meteran saku atau roll kecil. Kemudian ada meteran gulung atau roll gulung yang besar, kemudian ada jangka sorong. Nah, di sini anak-anak, di atas ini ada benda-benda, Nak. Ya, ada benda-benda, kemudian di bawahnya itu ada keranjangnya itu alatnya. Jadi ada alatnya, itu ada penggaris, meteran saku, roll kecil, dan jangka sorong. Nah, yang di atas ada sapu, kemudian ada apa namanya? Karet penghapus, ada cincin, ada bolpen, ada kelereng, dan ada jendela. Mari kita masukkan ke dalam keranjang-keranjang ini sesuai dengan alat ukurnya. Ya, jadi anak-anak menjodohkan benda-benda dengan alat ukur yang sesuai. Ya, yang pertama ini sapu. Kalian punya ya sapu. Sepanjang ini diukur menggunakan apa? Ya, sapu sepanjang ini diukur menggunakan iya, ini ada penggaris, ada meteran saku, ada jangka sorong. Yang paling tepat adalah ya, betul. Dengan apa Bu Yusina? Dengan iya, dengan meteran saku. Siapa yang betul? Ya, tepuk tangan buat anak-anak yang sudah betul ya. Baik. Yang kedua, ini ada karet penghapus. Karet penghapus apa? Ya, 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Bu Justina memasukkan ya. 1, 2, 3. Iya. Betul anak-anak? Dengan penggaris? Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Baik, pintar. Sekarang yang ketiga. Cincin. Ini cincin kan ya Bu Yus ya? Ya, Bu Tuti, cincin ya. Iya, oke. Ya, oke. Cincin. Nah, cincin ini kita ukur menggunakan apa tadi? Coba diingat-ingat. Apakah penggaris? Apakah meteran saku? Apakah jangka sorong? Sudah ketemu? Sudah ingat? Ya, kita hitung ya. Hitungan ketiga, Bu Justina memasukkan dalam keranjang. 1, 2, 3. Kemana ya? Ah iya, pinter jangka sorong ya nak. Ya, tepuk tangan buat anak-anak. Ya, betul. Jangka sorong. Anak-anak boleh loh silahkan menulis dalam ini ya, dalam apa komentar ya, kolom komentar untuk menjawab ya. Kemudian yang keempat, ada bolpen. Bolpen ini kecil atau panjang? Kecil ya, pendek ya. Kita ukur menggunakan ya, sudah banyak yang menuliskan. Betul enggak ya Bu Yusina yang dituliskan anak-anak? Ya, kita masukkan Bu Yusina. 1, 2, 3. Iya, pinter. Penggaris ya. Anak-anak udah pinter ya. Yang kelima, kelereng. Yuk, kelereng. Menggunakan apa ya kelereng ya? Apakah benar yang ditulis anak-anak, Bu Yusina? Coba yuk, Bu Yustina klik yuk. 1, 2, 3. Kemana?
Iya, betul, anak-anak pinter. Jangka sorong. Ya, anak pinter-pinter ya Bu Yus ya. Ya, Bu Tuti. Gampang, ya mudah ya Bu Yus. Nah, Ya. yang keenam Bu Yus terakhir nih. Kita menggunakan apa untuk mengukur panjang atau lebar dari jendela ya Bu Yus ya. Ya. Menggunakan apa Pak Nana? Oh, udah banyak yang Bu Yus. Ya, yuk Bu Yus yuk. Kita masukkan kemana Bu Yus? Meteran saku. Iya, wah muat nggak Bu Yus itu? Iya. Iya, meteran saku. Pinter ya Bu Yus anak-anak ya? Ya. Iya, tepuk tangan anak-anak. Iya. Semua. Pinter ya. Ya, baik. Kita sudah menjodohkan benda-benda dengan pengukurnya. Bu Justina, anak-anak sudah mengerti Bu Justina? Ya. Tentunya Bu Justina senang ya, Bu juga senang anak-anak sudah mengerti. Hebat-hebat Ya. semua. Untuk selanjutnya apa ya Bu Justina setelah ini? Kita lanjutkan Ya. menentukan konversi Setelah ini satuan apa Bu Yus? panjang. Wah ya. Nah, ini menentukan konversi satuan panjang ini dengan Bu Justina. Apa sih konversi satuan panjang itu? Nah, anak-anak jangan sampai tinggalkan Zoom meeting kalian ya, karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Lanjut. Silakan Bu Justina. Oke, Bu Tuti, terima kasih. Kita akan belajar bersama menentukan konversi satuan panjang. Kemarin tentunya sudah belajar ya tentang konversi satuan panjang. Kita ulangi lagi supaya lebih paham, ya. Nah, jadi panjang benda itu dapat diukur dengan alat ukur baku. Tadi ada apa aja? Penggaris, meteran, kemudian jangka sorong ya. Nah, hasil pengukuran panjang dengan alat ukur itu hasilnya sama. Tadi misalnya diukur di Jakarta, di Jogja, nah hasilnya itu sama. Nah, hasil pengukuran itu dapat dinyatakan dengan satuannya. Ada yang satuannya meter, nah itu misalnya meteran, itu bisa satuannya meter. Kemudian ada sentimeter, nah penggaris itu satuannya sentimeter, jangka sorong juga sentimeter. Nah, satuan ukur panjang dapat diubah dari meter ke sentimeter, kemudian sebaliknya dari sentimeter ke meter. Nah, itu yang dinamakan konversi. Nah, itu mengubah satuan dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Diingat ya anak-anak, jangan sampai lupa, nanti bingung. Konversi itu apa ya? Nah, itu artinya mengubah. Nah, coba perhatikan. Ini meterannya. Bu Guru punya meteran. Nah, yang Bu Guru lingkari, itu perhatikan. Di sini satuannya ada yang meter dan ada yang sentimeter. Nah, diingat-ingat ini, jangan sampai lupa. 1 meter, ingat 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Bisa dilihat di ini ya Bu Yus ya. Kalau anak-anak memiliki apa? Tadi meteran Mita ya Bu Yus? Ya, di meteran kita ada. Bisa sambil dilihat. Ya. Bagi yang punya bisa dilihat ya. Bisa dilihat sekarang atau nanti setelah Zoom ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian 100 cm sama dengan 1 meter. Sama ya anak-anak? Diingat-ingat ini kuncinya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan konversi. Coba ini Bu Guru punya soal. 2 meter itu berapa senti ya? Tadi 1 meter
100 cm. Nah, kalau 2 meter berapa senti ya? Nah, caranya kita tulis 1 meter 100 cm. Berarti kalau 2 meter 100 ditambah 100. 100-nya ada 2 ya. Kemudian kalian sudah belajar perkalian. Jika diubah jadi 2 dikali 100. Jadinya berapa ya 2 dikali 100? 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah nolnya 2 di belakang. Jadinya 200. Jadi 2 meter itu 200 cm. Nggih, Bu Tuti? Iya nih Bu Yus, anak-anak sudah menjawab. Banyak yang udah betul Bu Yus. Wah, ya, pinter Bu Yus. Tepuk tangan buat anak-anak. Ya, tadi Bu Yustina menerangkan itu, anak-anak udah banyak yang menjawab Bu Yus. Hebat ya? Ya, pinter. Ya, lanjut Bu Yus. Lanjut. Sekarang, kalau 200 cm itu berapa meter ya? Anak-anak bisa menuliskan di kolom chat. Ayo, berapa ya? Caranya 200 cm sama dengan 200 dibagi 100. Karena kalau 100 cm itu 1 meter. Nah, tinggal dibalik. Berarti 200 di sini dibagi 100. Nolnya dicoret ya. Yang depan, yang belakang. Kemudian yang belakang. Nah, tinggal angka 2 dibagi 1 ya. 2 dibagi 1. Angka yang dibagi dengan angka 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadinya 2 meter. 200 cm itu 2 meter. Benar semua ya Bu Tuti? Iya, Bu Yustina, betul. Anak-anak ini betul nih. Nah, ini Bu Yustina, sebentar. Saya mau, Bu Tuti mau supaya anak-anak perhatikan kenapa coret nolnya itu Bu Yustina. Ya, Bu Tuti. Ini nanti supaya anak-anak tidak bingung, tetapi malah memudahkan ya Bu Yustina. Iya, memudahkan. Yeah. Itu karena dicoret itu karena sama ya. Jadi kalau nolnya 1 ya belakang harus 1 yang dicoret ya Bu Yus ya. Ya. Jadi nggak boleh kalau misal 200 bagi 10 berarti yang dicoret ya cuma 1 gitu ya. Oke. Jadi itu dicoret itu untuk memudahkan ya Bu Yus ya. Dicoret itu karena untuk memudahkan, anak-anak diingat ya. Ya, karena nolnya di 200 itu ada 2, di 100 itu nolnya ada 2, itu untuk memudahkan kalian, boleh dicoret, membantukan. Kalau kita membayangkan 200 bagi 100, aduh kok banyak banget ya, gitu ya Bu Yus ya. Kok sulit ya, maka supaya memudahkan, ya memudahkan itu kita coret satu-satu. Sebentar Bu Yus, ini kok malah ada yang ngobrol ya Bu Yus ya. Kolom komennya, anak-anak, ayo kolom komennya hanya untuk untuk jawab ya. Ya. Jangan untuk ngobrol ya. Ya, kita belajar bareng-bareng ya. Bu Yus, monggo. Ya, monggo di ini Bu Yus dilanjutkan. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang kalau 3 meter itu berapa senti anak-anak? Ayo ditulis di kolom komentar, di kolom chat ya anak-anak, ditulis 3 meter itu berapa senti? Caranya gimana ya? Ayo silahkan menulis di kolom chat. Berapa? Bu Tuti. Ya, nah. Ya, Bu Yus. Bu Tuti mohon dilanjutkan dulu ya, ini baterainya Bu Yustina habis.
Oh ya, baik. Ya, boleh. Baik, anak-anak, Bu Tuti lanjutkan ya. Sudah banyak yang betul ya. 3 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Anak-anak sudah banyak yang menjawab 300. Kenapa? Karena 1 meternya ada 100 cm. Berarti kalau 1 meter itu 100 cm, kalau 3 meter berarti 100 tambah 100 tambah 100. Anak-anak sudah belajar perkalian. Kalau 100-nya ada 3, berarti ditulis dulu 3 kali 100. 3 kali 1 itu 3. Tambahkan nolnya 2. Ya, jadi 300. Baik. Sudah lanjut, Bu Yus. Soal berikutnya. Sebentar ya, Bu Yus baru mencolokkan. Oh ya sudah. 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Sebentar. 4 meter. Nares 2C. Nares 2C. Nares 2C, Bu Tuti ingatkan ya. Mohon maaf. Ayo untuk menjawab. Ya, Nares 2C untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. 4 meter, ya betul. 4 meter itu 100 tambah 100 tambah 100. 100-nya ada 4. 4 kali 100 sama dengan 400 cm. Anak sudah banyak yang betul, Bu Yus. Sudah pinter nih. Oke, Bu Tuti. Monggo, silakan dilanjut, Bu Yustina. Oke, sekarang 300 cm itu berapa meter ya? Nah, tadi pakai yang dicoret-coret tadi. Nah, langsung sudah ada yang menjawab. Ya, 300 dibagi sudah banyak 100. Bu Yus. Coret, coret. Hasilnya 3 meter. 300 cm itu 3 meter. Ya, pinter. Ya, sudah banyak yang betul, Bu Yus? Ya, sekarang Banyak yang 700 betul. cm berapa meter? Langsung jawabnya ya ini kalau udah pinter-pinter semua. Iya, langsung jawab, Bu Yus. Sudah pinter semua nih. Ya, 7 meter. Ayo, siapa yang benar? Ya. Wah. Banyak semua udah pinter ya, Bu Yus. Ya, kita lanjutkan ya, Bu Tuti. Iya, siap lanjutkan. Udah pinter-pinter nih. Nah, sekarang kalau 150 cm, misalnya kita ukur dengan meteran, ya. Kita misalnya mengukur panjang meja, hasilnya 150 cm. Nah, kalau ditanyakan itu berapa meter lebih berapa senti ya? Kita hitung. Nah, caranya kita bentuk panjang dulu ya, Bu Tuti ya. Iya, betul, bentuk panjang. 150 cm itu bentuk panjangnya 100 cm ditambah 50 cm. Nah, tadi 100 cm itu berapa meter ya? Ingat nggak? Banyak yang udah ingat, Bu. 1 udah meter, betul. 100 cm diubah jadi meter, jadi 1 meter. 50 cm-nya kita turunkan, kita tulis lagi. Jadi 150 cm itu 1 meter lebih 50 cm. Kita lanjut. Nah, kalau 2 meter lebih 50 cm itu berapa senti ya? Nah, 2 meter lebih 60 cm. Kita tulis bentuknya. 2 meter. Kita tulis yang ini, 2 meter, tulis di sini. Ditambah 60 cm ini, kita tulis di belakang. Dua meter berapa senti ya? 200 cm. 2 meter diubah ke sentimeter. Hasilnya 200 cm. 60 cm-nya kita tulis lagi. Jadinya 260 cm. 2 meter lebih 60 cm itu sama dengan 260 cm.
Kita lanjut lagi. Ayo, kita jawab lagi. Kita jawab bareng-bareng. 130 cm itu berapa meter lebih berapa senti ya? Nah, kita tulis bentuk panjangnya. 130 cm sama dengan bentuk panjangnya 100 cm ditambah 30 cm. 100 cm berapa meter? 1 meter. Kemudian ditambah 30 cm-nya ini yang atas dituliskan ke bawah lagi. Jadinya 1 meter lebih 30 cm. Anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut lagi. 3 meter lebih 50 cm itu berapa sentimeter ya? Nah, 3 meter lebih 50 cm sama dengan, kita tulis lagi, 3 meternya ini kita tulis di sini, ditambah 50 cm, ini ditulis di sini. 3 meter ini berapa sentimeter ya? Oh iya, 300 cm. 3 meter itu 300 cm. 50 cm-nya tulis lagi. Jadinya 300 ditambah 50. 350 cm. Nah, iya, sudah banyak yang betul, Bu Yus. Ya, sekarang kita lanjut ya, Bu Tuti. Ya, Yus, pinter-pinter. Ayo anak-anak yang lain juga aktif ya. Harus aktif. Jadi silakan kalian aktif untuk menuliskan. Kalau kalian perhatikan, pasti bisa ya Bu Yus ya? Ya, pasti bisa. Sekarang lanjut. Monggo Bu Tuti. Oh ya, baik. Bu Nana masih Zoom ya Bu ya? Ya, belum selesai Bu Tuti ini. Oh ya. Baik. Kalau begitu sekarang tadi anak-anak kalian sudah belajar tentang konversi. Ya, kalian udah tahu konversi itu apa. Dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Ini anak-anak baru sederhana saja. Hanya kelas 2 belajar sentimeter dan meter. Nanti kalau kalian kelas 3, kelas 4, atau kelas 5, kelas 6, apalagi kalau kalian punya kakak ya, itu kalian pasti tahu lebih bermacam-macam lagi ya Bu Yus ya. Nanti, tapi nanti, itu nanti kalau sudah kelas tinggi ya. Kita kelas 2 belajar ini dulu. Nah, sekarang tadi kan sudah belajar bagaimana mengubah sentimeter 100 cm itu jadi berapa meter. Mengubah meter jadi senti, anak-anak udah ngerti. Ya, kemarin juga udah latihan ya Bu Yus ya? Iya, sudah latihan Bu Tuti. Sudah pinter-pinter Iya. Bu Tuti. Iya. Iya, iya kita perlu berterima kasih loh Bu Yus sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang di rumah ya, sama Papa Mama yang di rumah. Luar biasa Bu Yus, Bapak Ibu ini. Orang tua murid kita ini luar biasa Bu Yus. Di sela-sela Bapak Ibu kerja. Ya, di sela-sela bekerja, Bapak Ibu ini mereka bekerja, tetap bekerja, tapi juga mereka mau mendampingi anak-anaknya, mengajari nih. Sehingga ketika kita Zoom ini, anak-anak udah pinter Bu Yus ya. Kita tepuk tangan ya buat ayah ibu kita ya, papa mama ya. Ya, luar biasa. Ayah ibu kita ini luar biasa ya. Kalian harus berterima kasih loh anak-anak dengan orang tua kalian ya. Orang tua kalian begitu pedulinya pada kalian ya. Karena keterbatasan kita nggak bisa ketemu, anak-anak dengan Bu Guru nggak bisa ketemu, maka kalian diajari oleh orang tua kalian di rumah. Ya, sungguh luar biasa. Ya, jadi anak-anak harus manut ya Bu Yustina ya. Anak-anak harus nggak boleh ngelawan orang tua.
Kalau disuruh belajar ya ayo belajar ya. Ya, kita lanjutkan ya Bu Justina ya. Ya Bu Tuti, kita lanjut anak-anak. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Ada Ya, cerita nih Bu Tuti. membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Ya? Ada cerita ini. Oh iya, ada cerita ya. Baik. Ceritanya, pada suatu hari, ayah memberikan pita kepada Dayu, Udin, dan Siti. Mereka mendapatkan masing-masing satu buah. Lalu, ayah meminta Dayu, Udin, dan Siti untuk mengukur panjang pita mereka masing-masing. Ya, jadi 3 anak ini sudah dapat pitanya. Dan mereka disuruh ayah untuk mengukurnya. Ya, yuk kita bantu Dayu, Udin, dan Siti untuk mengukur panjang pitanya. Nah, mengukur panjang pita Dayu. Wah, pita Dayu ada berapa ini? Coba anak-anak lihat ya, diperhatikan ya, penggarisnya ya, itu ada 100 cm. Nah, itu 1 meter, kemudian di berikutnya ada apa Bu Yus itu namanya ya? Satu garis yang kecil itu ya Bu Yus ya? Iya, satu garis itu kecil satu garis yang kecil yang itu. Hitam itu, ya hitam. Ya, itu mewakili 10 cm ya Bu Yus? Iya Bu Tuti. Setiap garis kecil ya? Ini, perhatikan anak-anak. Nah, anak-anak. Ya, setiap satu garis ini, setiap satu garis kecil ini menunjukkan 10 cm. Ya, jadi kita lihat pita Dayu itu berada di mana? Ini ada 1 meter, kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya 10 cm. Jadi pita Dayu ada 110 cm. Ya, jelas anak-anak? Oke. Kemudian pita selanjutnya Bu Yus. Oh, caranya ya. Caranya 100 cm tambah 10. Ya. Baik. 100 cm itu 1 meter tambah 10. Jadi ada 1 meter lebih 10 cm. Panjang pita Dayu adalah 1 meter lebih 10 cm. Jadi 110 cm sama dengan 1 meter lebih 10 cm. Ya, anak-anak udah banyak yang betul Bu Yus? Ini ya, komennya udah banyak yang betul. Lanjut ya Bu Tuti. Ya. Pita Udin. Ya, siap lanjut. Yuk. Pita Udin. Nah, anak-anak coba dilihat. Pita Udin, ada berapa ya? Ayo. Yang bisa silahkan ditulis. Pita Udin, ya sekarang udah berpindah pada Pita Udin. Ayo. Itu kelebihannya ada berapa? Kita hitung yang kecil itu. Bu Yus, kita hitung ya yang kecil ya Bu Yus. Ada berapa sih itu Bu Yus? Satu. Kemudian 2. Ya, jadi itu ada di situ ada di 2. Jadi pita Udin panjangnya berapa? Iya, banyak yang menjawab. Iya, pinter. 120 cm. Pinter ya. 120 cm itu ada berapa meter? 120 cm itu ada berapa meter? Yuk, Bu Yus. Ya, diubah menjadi 100 cm tambah 20 cm. 100 cm itu ada 1 meter tambah 20 cm. Jadi panjang pita Udin adalah 1 meter lebih 20 cm atau 120 cm. Ya, pinter. Ya, banyak yang betul Bu Yus. Nah, lanjut pita yang ketiga. Ya, pita yang ketiga. Pitanya Siti. Wah, ini pitanya Siti ini. Siti nih, ada berapa tuh?
kelebihannya dari 1 meter. Ada 1, 10, 20, 30. Ya, jadi ada pita Siti panjangnya ada. Wah, banyak yang udah jawab nih. Iya, pinter ya, tepuk tangan. Bu Yus, sudah banyak yang menjawab benar, Bu Yus. Oke, Ya, pinter. Titik. Ya. Mau mengingatkan Ya. ini. 130 cm. Ya. Jangan lupa Ya, Bu. kalau mengukur panjang benda, satuannya ditulis ya. Oh ya, penting itu ya Bu Yus ya. Itu penting sekali itu. Ya, jadi supaya kita tahu itu tuh sentimeter atau meter, supaya kita nggak salah. Nanti kalau kita salah misalnya mengukur panjang meja Bu Yus, panjang mejanya ada 90 cm. Nulisnya harusnya sentimeter atau cm, tapi keliru jadi meter. Wah, nanti kelirunya bisa fatal ya Bu Yus ya. Ya, bedanya banyak. Bisa fatal 90 cm. Banyak banget ya Bu Yus, maka anak-anak harus disiplin. Ya, betul kan Bu Yus, anak-anak harus disiplin. Harus disiplin. Kalau menuliskan, ya harus disiplin. Menuliskan panjang atau lebar sebuah benda harus diikuti dengan satuannya, yaitu apakah sentimeter, apakah meter. Ya, baik. 130 cm ada berapa meter? Ada berapa meter? Ya, 100 cm tambah 30 cm, 1 meter tambah 30 cm. Jadinya panjang pita Siti ada 1 meter lebih 30 cm. Nah, anak-anak, kita tadi berarti sudah mendapatkan ya tiga pita. Pitanya siapa aja tadi Bu Yus? Dayu. Ada pita Siti, Dayu, dan Udin. Ya, Dayu dan Udin. Ya, oke, Bu Yus, kita lanjutkan. Coba kita sekarang kita membandingkan 3 pita. Ketiga pita tadi, ya. Ketiga pita tadi, pitanya Udin, Siti, dan Dayu. Nah, kita bandingkan dengan kata lebih panjang atau lebih pendek. Ya, karena ini kan pita. Pita itu panjang atau pendek. Lanjut, Bu Yus. Nah, monggo Bu Yus dilanjutkan ya, Bu Yus sekarang ya. Oke, sekarang kita membandingkan dan mengurutkan panjang pita Dayu, Udin, Siti. Masih ingat ya anak-anak, tadi panjang pita Dayu itu 110 cm atau 1 meter lebih 10 cm. Kemudian panjang pita Udin 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm. Yang terakhir, panjang pita Siti itu 130 cm atau ditulis 1 meter lebih 30 cm. Jangan lupa ditulis satuannya ya. Nah, kita bandingkan ketiganya. Kita lihat tempat ratusannya sama ya, 1, 1, 1. Nah, tempat puluhannya ada 1, kemudian 2, ada 3. Ya, 10, 20, 30. Nah, yang membedakan itu. Masih ingat kan cara membedakan bilangan? Nah, pita Dayu itu jadinya lebih pendek dari pita Udin. Coba perhatikan, 110 cm dan 120 cm. Nah, yang pendek itu punya Dayu. Punya Dayu lebih pendek dari pita Udin. Sekarang kita bandingkan lagi. Jadinya pita Udin itu lebih panjang dari pita Dayu. Yang terakhir,
pita Siti dibandingkan dengan pita Udin? 120 dan 130 cm. Mana yang lebih panjang? Oh iya, pita Siti lebih panjang daripada pita Udin. Ditulis ya, mana lebih pendek, mana yang lebih panjang ya. Sekarang, pita Udin itu adalah pita yang maaf ya anak-anak, ini Bu Justina salah tulis ya. Pita yang paling panjang itu punya siapa? Ayo. Bu Justina ini salah nulis. Punya siapa ya Bu Tuti yang paling panjang? Ayo, punya siapa? Wah, pada nulis Siti, Bu. Ya, benar. Ini Ya. pita Siti ya yang Ya, paling pinter panjang. ya. Pinter ya. Oh, semua udah pada nulis ya, Bu Yus? Ya, ya. Kemudian yang paling Siti, pendek itu ya. punya Dayu. Iya. Nah, coba perhatikan Betul. ini di meterannya. Yang paling pendek itu pita Dayu. Yang paling panjang pita Siti. Ya. Nah, ini urutannya. Bu Justina. Maaf anak-anak sebentar ya. Anak-anak masih bisa mendengar Bu Tuti? Tolong tunjukkan jempol kalau masih mendengar. Ya, mohon maaf ya. Ini ada kesalahan teknis kok punyanya Bu Justina keluar. Sebentar ya. Jadi Bu Tuti lanjutkan ya, tapi ini screen-nya jadi nggak bisa share screen. Mohon maaf ya. Bu Tuti lanjutkan. Anak-anak tadi kita udah belajar tentang mengurutkan panjang. Jadi ada 3 pita, pita yang ada 3 pita, pitanya Dayu, pitanya Siti, pitanya Udin. Nah ini dah, Bu Justina udah bisa masuk lagi. Halo Bu Justina? Bu Justina? Sudah bisa masuk lagi, gambarnya sudah bisa Bu Justina, tapi Bu Justina belum kedengeran. Baik, anak-anak jadi cara mengurutkannya seperti itu. Anak-anak sudah tahu ya, cara mengurutkan dari yang terpendek ke yang terpanjang. Dari yang terpanjang ke terpendek. Ya, sudah tahu ya, dari yang panjang itu berarti Siti, pita Udin, pita Dayu. Kalau dari yang terpendek berarti pita Dayu, pita Udin, pita Siti. Baik. Bu Justina bisa dilanjutkan? Screen-nya bisa dilanjutkan, Bu Yus? Tugas ya. Tugas ya, anak-anak. Setelah kalian tadi kita belajar, yang pertama tentang jenis ukur, baku, untuk panjang, kemudian yang kedua konversi, yang ketiga membandingkan panjang benda. Nah, sekarang tugas kalian. Ya, dicatat boleh. Tapi nanti kalian juga bisa lihat di GCR ya. Tugasnya adalah kerjakan latihan soal LKS tema 8, halaman 83 sampai 84, room 1 saja, nomor 1 sampai 10. Tugasnya kalian kerjakan di LKS saja. Ya. Kalian kerjakan kemudian kalian foto. Ya. Bu Justina tugasnya hanya 1 atau 2 ya? Dilanjut, Bu Yus.
Nah, ada satu lagi. Itu tadi tugas untuk KD3. Ya, sekarang untuk pengetahuan. Sekarang untuk tugasnya tentang untuk keterampilan. Oh ya. Tugasnya siapkan alat ukur meteran. Yuk perhatikan anak-anak ya. Tugas kalian ini untuk keterampilan, kalian menyiapkan alat ukur meteran ya. Jadi sekarang kita menggunakan meteran, bukan menggunakan penggaris. Meteran boleh meteran kain, boleh meteran gulung kecil. Rel kecil boleh ya. Meteran bukan penggaris. Karena apa anak-anak? Yang mau kita ukur bendanya panjang melebihi penggaris ya. Nanti jika di rumah belum ada, kalian kalau mau beli meteran, pita meteran itu murah, sekitar harganya antara 2.000, 3.000, enggak ada 5.000 kok sepertinya. Nah, di mana belinya? Toko merah ada, toko jahit ada ya, perlengkapan jahit itu pasti ada, toko merah juga ada ya. Kalau mau beli toko roll kecil, kok toko roll kecil, mau beli meteran gulung yang kecil ada di toko besi atau toko bangunan ya, banyak, nggak mahal kok ya. Nah, syukur sudah punya ya di rumah ya. Apa yang kalian lakukan? Kalian mengukur benda-benda di bawah ini. 1, panjang meja tamu. 2, panjang tempat tidur. 3, panjang meja belajar. 4, panjang sofa. Bu Yus, ini nih kita harus membedakan ya Bu Yus ya, anak-anak. Ya, panjang mana lebar, beda loh ya. Mana panjang mana lebar beda loh ya. Nah, sekarang sebentar. Apa ya Bu Yus ya? Buti bisa menunjukkan apa ya? Aduh, Buti apa ya di sini ya? Ini Bu. Anak-anak ya. Supaya anak-anak bisa membedakan panjang dan lebar. Kalau lemari, nah ini lemari. Nah ya, kalau almari itu yang tinggi ke atas itu panjangnya. Nah, yang di bawah, yang kalau kita ngukuri pintu itu yang di bawah itu adalah lebar. Ya, lebar ada panjang. Nah, yang kita ukur adalah panjang. Panjang meja tamu, panjang tempat tidur, panjang meja belajar, panjang sofa. Nanti kalian bisa dibantu oleh orang tua ya. Kalau nggak bisa membedakan, mana sih ini panjangnya, mana sih lebarnya. Yang dimaksud panjang ini mana nih, gitu ya. Nah, kemudian foto benda-benda tersebut saat kalian ukur. Seperti kemarin ya, ketika kalian mengukur, itu kalian difoto. Ya, difoto mana tuh yang panjangnya. Ya, karena ini nggak ada lemari, jadi kalau lemari kan harus naik-naik ya. Ini kan tempat tidur kan di bawah, ya. Bisa kalian ukur. Nah, difoto, kemudian hasil ini, hasil pengukurannya kalian foto juga. Kalian tulis di sini, kalian foto. Nah, setelah kalian tulis, panjang meja tamu ada berapa, tempat tidur berapa, dan seterusnya sampai nomor 4, nanti nomor 5, kalian menuliskan secara urut benda mulai dari yang terpendek. Bendanya ya, bukan panjangnya, tapi bendanya yang kalian tuliskan. Ya. Kemudian, aduh, Nares, tolong jangan dioret-oret. Kemudian nomor 6, benda yang terpendek adalah, nah, benda apa yang terpendek? Kemudian nomor 7, benda apa yang terpanjang? Ya, nah seperti itu anak-anak. Tugas kalian hari ini ada 2, ingat ya. Yang satu itu tugas yang satu itu ada baik. Semua paham? Ya, yang sudah paham bisa boleh nulis di situ paham. Ya, kalau sudah paham
tugasnya. Mari kita lanjutkan. Bu Yus, silahkan dilanjutkan Bu Yus. Iya, Bu Tuti. Sekarang kita refleksikan bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenal jenis-jenis alat ukur, ya kan? Terus melakukan konversi satuan panjang, ya. Yang terakhir, membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Yuk, ditulis di kolom chat. Senang? Oh, ada yang senang, ada yang galau. Ini kenapa Stella galau? Stella 2B, kenapa kamu galau, Nak? Hah? Kenapa galau? Sudah jelas belum? Jangan galau. Oh, sudah. Sudah ya. Nah, kemudian nanti tuliskan refleksinya ya di kolom komentar Google Classroom, ditulis ya. Apakah senang, kemudian paham? Ini mau udah Mumi tunggu di sini sebentar, ini temu selesai. Sudah. Nah, kita tutup. Nggak usah adilnya. Ayo anak. Udah. Anak-anak, tolong ini dulu. Bu Yus, bentar Bu Yus, ini belum ada yang belum di-mute. Kita mau berdoa, nggih, anak-anak. Kita mau berdoa. Oke. Bu Tuti dan Bu Sina mau mengajak anak-anak berdoa. Tolong yang tidak di-mute, tolong sekarang di-mute dulu. Ya, tolong di-mute dulu. Di-mute dulu ya, narasi. Bisa. Leon, ayo di-mute dulu ya. Di-mute dulu, kita mau berdoa. Udah, weh. Kita hargai teman-teman kita yang sudah siap untuk berdoa. Ya. Baik. Kita berdoa, sikap doa yang benar. Tolong ini, ya jangan dimainkan dulu ininya. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap doa yang baik. Yuk, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sekarang kita